Jadi beliau ini pertama adalah mantan bos saya di Mahkamah Konstitusi. Walaupun tidak direct asistensi kan, tapi mantan hakim konstitusi generasi pertama ya. Biasanya orang bilang generasi pertama itu adalah hakim konstitusi, yang lain penggantinya. Dan beliau itu dari unsur Mahkamah Agung, waktu itu jabatan terakhirnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Oke. Dr. Marwar Siahaan. Selamat sore. Selamat sore. Oke, luar biasa. Jadi saudara sekalian, Pak Maru ini orang yang sangat tepat kalau kita mau membicarakan dua hal. Tiga hal. Hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara. Iya. Jadi tiga hukum ini dia tidak hanya based on pengetahuan tapi juga pengalaman. Pengalaman ya. Jadi sebagai ketua pengadilan tinggi tentu aspek-aspek perdata dan pidana sudah sangat dipahami secara praktek. Dan ini kemudian ditambah lagi aspek tata negara karena menjadi hakim konstitusi. Walaupun new student di Mahkamah Konstitusi. Iya, new student betul ya. Fresh from the oven. Iya, fresh from the oven tapi catch up beliau ya. Bahkan gelar doktor pun didapat di sana. Didapat di sana gara-gara belajar di sana kan. Dan tidak itu saja. Cara buka laptop dan komputer pun di sana juga belajar. Sana, semuanya itu. Kita mulai ada hubungan hubungan dengan teknologi digital. Teknologi digital itu di sana dia. Tapi by the way, tumben tidak bawa tidak bawa laptopnya. Biasanya bawa laptop. Saya tinggalkan tadi karena supaya jangan manjat saya. Sih, luar biasa. Ini saudara sekalian di loteng. Jadi beliau ini saya tunggu-tunggu kapan ini beliau menghubungi. Ternyata tiba-tiba datang. Padahal saya sudah siap di sini untuk menjemput ke bawah ya. Oke, nggak apa-apa. Pak Maru, ini sangat penting sekali ya kehadiran Pak Maru di RH Channel ini untuk mengkonfirmasi saya kira hal yang lagi kita ributkan hari ini soal ijazah. Saya tidak ingin mengatakan palsu dan tidaknya, tetapi pokoknya ijazah Jokowi ini dipersoalkan orang. Saya kira yang mempersoalkannya bukan hanya 4 orang itu saja, bukan hanya Rismon, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rizal Fadila, tapi barangkali sebagian besar rakyat Indonesia yang peduli, karena banyak juga yang tidak peduli kan. Nah, tapi ada pertanyaan yang kemudian membuat orang berpikir, ngapain sih mengutak-atik ijazah Jokowi? Toh dia sudah tidak jadi presiden lagi. Itu satu. Lalu, kalaupun misalnya terbukti ijazahnya tidak asli, tidak asli. Lalu so what? Mau buat apa? So what? Iya. Tapi sebalik itu nanti kita akan bahas juga. Tiba-tiba selalu bicara. Kalau dulu kan biasanya koruptors fight back, ya kan? Iya. Ini dia fight back dengan kickback mungkin. Jadi dia melawan di depan tapi kemudian ada kickbacknya bagi orang yang mengadukan, ya kan. Nah kita juga akan bahas misalnya penggunaan pasal penghasutan yang itu bener, nggak apa-apa masukkan. Nah jadi ini light coffee. Light coffee itu bukan Nescafe. Kok nyebut merek sih? Pak Maru mungkin bisa pindahkan sebelah situ. Oh ya, oke, thank you. Biar Pak Maru lebih enak minumnya kan. Nggak apa-apa di atas juga nggak apa-apa Pak. Taruh di atas ya. Ya, oke, go ahead. Ya, nah kita juga akan bicara. Mungkin agak depan, takutnya nanti nyinggol. Nah, kita akan bicara juga. Tiba-tiba ini kita kan berpikir kalau Pak Jokowi merasa terhina, merasa tersinggung, inilah kesempatannya. Karena dia sudah bukan lagi kepala negara, bukan lagi presiden. Kalau presiden barangkali problematik kalau dia pencemaran misalnya, karena tentu unequal kan. Yep. Sekarang dia warga negara biasa, tapi tetap kata orang Jawa, nabok nyilih tangan itu tetap. Pakailah pasal 160, pasal penghasutan. Kita tidak tahu kalau seandainya Undang-Undang 1 1946 tentang penyebaran berita bohong itu masih berlaku, masih ada, tidak dibatalkan MK. Pasti duluan pasal itu digunakan. Kita belum tahu juga apakah pasal Undang-Undang ITE yang terbaru 2024 nomor 1 itu dipakai juga, yaitu mengenai yang terkait dengan berita bohong tapi memunculkan kerusuhan. Apakah juga akan dipakai ujaran kebencian yang berbau sara?
Dari dulu saya mempermasalahkan, ini Pak Jokowi ini suku bukan, agama bukan, ras bukan, golongan juga bukan. Tapi Bambang Tri dan Gus Nur dihukum dengan ujaran kebencian tersebut, walaupun tidak terbukti penyebaran berita bohongnya. Nah, saya sengaja memberi background ini bukan untuk Pak Maru, tapi background untuk pemirsa kita, Sobat Era sekalian. Nah, silakan dari apa yang saya sampaikan sebenarnya lebih untuk pemirsa, Pak Maru mengeksplorasinya. Silakan Pak Maru. Ya, jadi saya kira pertanyaan pentingnya sih apa sih ini makin membesar begitu masalah tuntutan untuk diketahui asli tidaknya dan kemudian dipersoalkan sampai demikian besar kelihatannya ini sekarang dan respon dari pendukung, katakanlah pendukung Pak Jokowi juga besar dengan ancaman-ancaman yang akan membawa mereka yang mempersoalkan ini ke masalah ke depan penegak hukum begitu. Maka pertanyaan kita sebenarnya apa sih pentingnya? Apa memang benar penting seorang yang sudah lengser itu ada sedikit masalahnya perlu nggak dibuka sampai detail begitu? Barangkali ada baiknya kita lihat ini bahwa dalam posisi sebagai presiden yang memimpin satu bangsa itu sebenarnya menjadi suatu masalah besar kalau dipersoalkan ada yang menyangkut masalah integrity, masalah etik, masalah morality dan lain sebagainya, karena sebagai pemimpin bangsa, pemimpin negara itu menjadi suatu rujukan senantiasa bagi bangsa itu baik internal di antara kita ataupun dengan dalam pergaulan antar bangsa baik secara individu atau organisasi yang menyangkut juga lembaga-lembaga terutama lembaga pendidikan. Oleh karena itu terasa kebutuhannya memang hal ini menjadi clear untuk bisa membuka secara jelas posisi dan kemudian untuk diluruskan. Saya sorry Pak Refli ya, bahwa ada ungkapan yang di kalangan kita, di kalangan orang Kristen lah. Kebetulan saya mengikuti betul sebenarnya perdebatan Jasmine Crockett itu, seorang anggota Kongres yang tajam sekali mengkritik Presiden Trump itu tentang banyaknya data-data yang tidak benar diajukan, apakah itu dalam menyusun, termasuk di dalam penyusunan kebijakan tarif secara global yang dilakukannya terhadap negara-negara itu tidak didasarkan fakta-fakta yang benar, dan bahkan Jeffrey Sachs mengatakan dia tidak memiliki pengetahuan ekonomi sama sekali untuk menyusun kebijakan itu, dan Jasmine Crockett mengatakan fact matters, bahwa fakta atau kebenaran itu sangat penting, karena dia akan membebaskan kita. It will set you free. Kan? Nah, itu adalah ungkapan yang dikemukakan oleh Yesus ketika dia menghadapi murid-muridnya ketika meragukan bahwa apakah dia betul Mesias atau tidak. Dan nanti dia ungkapkan fakta itu penting untuk Anda ketahui karena itu akan membebaskan Anda dari keraguan-keraguan. Nah, urgensi daripada saya ini, jadi merinding. Urgensi daripada ini menjadi besar atau penting sebenarnya bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi lembaga-lembaga dalam kaitan secara nasional, etik berbangsa bernegara, karena memang kalau ada yang katakanlah tidak benar, tetapi kemudian dengan dasar ketidakbenaran itu di dalam pemilu yang diajukan sebagai persyaratan, dia lolos, maka dari banyak hal itu menimbulkan persoalan apakah keputusan misalnya KPU menyatakan sah menjadi calon, kemudian dinyatakan oleh KPU juga sah menjadi pasangan terpilih dan diputuskan kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara itu diputuskan oleh MPR meskipun sekarang tidak ada tabnya, tetapi penyumpahan itu adalah implisit suatu keputusan yang dikatakan secara diam-diam keputusan tun untuk mengangkat presiden itu dan bersumpah. Itu tindakan konsekuensi daripada hubungan hukum ini semua kalau nanti menjadi suatu hal yang terbukti bahwa tidak benar syarat yang diajukan
ketika mengikuti kontestasi presiden, mulai dari kepala daerah wali kota gubernur, Surakarta, Solo, dan ya, menjadi presiden, itu semua memiliki konsekuensi juridis. Kalau nanti syarat itu benar tidak terpenuhi, maka perbuatan hukum yang terjadi mulai dari keputusan KPU sampai pada keputusan MPR untuk mengharuskan dia disumpah sebagai keputusan ketatanegaraan, itu bisa menjadi sesuatu yang batal. I see. Nah, sampai disimpan dulu Pak Maru ya, ini menarik. Itu bisa potensial batal. Tapi sebelum potensial batal itu, kita mencari cara, jalan untuk mengungkapkan transparansi ini. Tadi kan Pak Maru menganggap itu penting dalam banyak aspek. Di situ ada aspek ketatanegaraannya, ada lembaga pendidikan yang terlibat dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita bicara sebuah institusi, sebuah cara untuk membuat ini transparan dan terang, ya kan? Berdasarkan pengalaman, mantan Presiden Jokowi atau ketika jadi presiden tidak bisa dipaksa dalam tanda kutip untuk menunjukkan asli atau tidaknya ijazah. Jadi dalam konteks ini sudah ada 4 forum yang gagal semua dalam tanda kutip. Forum pertama adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Bambang Tri yang membuat buku Jakarta Undercover 2. Ketika dia berproses dengan lawyernya dari tim TPU Egy Sujana dan teman-teman, tiba-tiba Bambang Tri ditangkap dan ditahan. Dikenakan pasal-pasal pidana menyebarkan berita bohong. Akibat dari itu akhirnya gugatan dicabut karena lawyer tidak bisa berkomunikasi lagi dengan penggugat prinsipalnya. Oke, satu yang dianggap sebagai kekalahan kata Otto Hasibuan Junior, ya kan? Nah, yang kedua adalah ketika Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap dalam fora pidana, lawyer Egy Sujana dan teman-teman senang sebenarnya karena beban pembuktian akan ada di jaksa. Karena kan jaksa mendakwa Bambang Tri sudah menyebarkan berita bohong tentang ijazah palsu. Tetapi sependek pengetahuan saya, dalam sidang-sidang itu saya konfirmasi dan saya ikutin, tidak ada satu kali pun fakta yang menyebutkan bahwa apa yang dikatakan Bambang Tri dan Gus Nur itu salah. Bahwa dia berbohong soal ijazah palsu. Karena tidak ada pembandingnya. Kalau saya mengatakan Pak Maru berbohong, Pak Maru kan bisa membela diri. Ya. Harusnya Pak Maru buktikan bahwa saya tidak berbohong. Kan begitu. Nah, akibatnya ini orang dihukum tanpa ada bukti yang adequate, yang memadai. Ya. Kira-kira begitu. Oke. Yang ketiga, diajukan lagi oleh TPUA perbuatan melawan hukum lagi. Lagi-lagi Bambang Tri tapi bersama 4 orang atau 3 orang lainnya mengajukan perbuatan melawan hukum. Setelah melalui proses mediasi, kadang hadir kadang enggak, beberapa pihak yang digugat karena tidak hanya Presiden Jokowi tetapi MPR kalau nggak salah digugat, kemudian KPU digugat. Akhirnya pengadilan mengatakan tak berwenang. NO. Tak berwenang katanya kami menyidangkan masalah ini. Oke. Sekarang kita tidak tahu apakah gugatan perbuatan melawan hukum di Solo atau di PN Surakarta itu akan sampai pada tahap pembuktian atau tidak. Padahal terakhir Presiden Jokowi atau mantan presiden mengatakan saya tidak bisa dipaksa. Dan mereka TPUA tidak punya kewenangan. Kalau pengadilan memanggil saya, kalau proses hukum baru saya akan berikan. Pertanyaannya adalah 2. Bagaimana kalau hukum kemudian mengatakan kami tidak berwenang? Dan yang kedua dikaitkan dengan ada yang mengatakan seperti Munarman, the right to know. Bahwa ini adalah hak asasi manusia kita untuk mengetahui walaupun dia mantan presiden tetapi kan ijazah itu digunakan untuk jabatan publik yang sudah dia lalui. Silakan Pak Maman. Ya, saya kira tadi saya mulai yang dari terakhir ini. Iya. The right to know itulah salah satu landasannya sebenarnya yang juga untuk melihat apakah ada kesalahan di dalam
menentukan dia, memilih dia, tetapi karena adanya keterangan atau data-data yang tidak diketahui publik pada awalnya itu. Oleh karena itu kalau ada sebenarnya seperti itu adalah pengeliruan yang terjadi, yang mungkin kalau kita lihat itu sebenarnya kalau di syarat-syarat seorang calon, apakah itu presiden, wali kota, DPR, pasal 169 itu, tentu syarat-syarat itu semua termasuk adalah ijazah kan. Yeah. Nah kalau itu dilampaui atau tidak benar, tentu itu suatu masalah. Tetapi sebelum itu barangkali di mana kita melihat ini bahwa seorang ketika presiden, beberapa proses perkara yang diajukan ini sebenarnya pada waktu presiden masih menduduki jabatan sebagai presiden. Tentu saja dalam sistem presidensi seperti kita yang mengakui masa jabatan itu sebenarnya secara penuh 5 tahun dijamin, dan itu adalah suatu jaminan bahwa seorang presiden bisa melaksanakan tugasnya secara penuh tanpa satu gangguan apapun. Oleh karena itu meskipun tidak disebutkan bahwa dia memiliki suatu kekebalan tertentu, sebenarnya seorang presiden dalam masa jabatan itu tidak boleh diganggu gugat apakah itu masalah pidana atau perdata, kecuali menurut pasal 7A bahwa dia boleh diimpeach karena melakukan apakah itu korupsi, pengkhianatan, tindak pidana lain, kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan dia tidak layak lagi sebagai presiden, dan itu tentu harus melalui dulu suatu proses impeachment di DPR untuk mengetahui data-data itu, dan kemudian mekanismenya di DPR kan sangat berat itu. Kalau sudah ada angket atau interpelasi dan lain sebagainya, semacam penyidikan dan penyidikan kalau di kepolisian ada kesimpulan dengan bukti-bukti, dia masih masuk lagi arena politik kan, bahwa keputusan harus ada dari DPR yang mencapai quorum 2/3 dari 2/3 anggota yang hadir. Ini tentu adalah satu hal yang sulit. Lain seperti di Korea sekarang, di mana presidennya boleh diimpeach dengan satu tahap saja, kemudian DPR menyetujui. Tentu karena memang di sana tradisi demokrasi itu sudah sangat kuat, sehingga bisa kemudian seorang presiden itu dinyatakan diduga melakukan suatu pengkhianatan itu atau yang lain-lain itu, kemudian dia diajukan ke MK tetapi langsung diberhentikan sebagai presiden dulu dan dipenjara. Nah ini yang barangkali di kita, kalau misalnya sudah ada tadi persidangan di pengadilan negeri, kalau seorang presiden yang masih menjabat, bahkan tidak menjabat pun, diajukan ke dalam suatu proses perdata atau tun, bahkan pidana pun, kalau misalnya dari sudut pengaduan, laporan dan lain sebagainya, maka independensi lembaga-lembaga ini, terutama peradilan, Anda sudah tahulah kan bagaimana mereka sepertinya kalau dalam posisi terakhir kayaknya sudah benteng terakhir itu sudah rapuh betul, hancur lebur kan. Karena itu Zarub Rikar. Mulai dari yang lalu-lalu lah kan. Tetapi tidak ada penanganan apapun tentang itu yang sangat menyentuh persoalan pokok, kecuali suatu ditangkap. Kalau dia sudah ditangkap ya sudahlah. Pak Maru, saya menarik ini apa yang disampaikan Pak Maru. Saya tangkap poinnya dan mudah-mudahan sobat era sekalian juga menangkap poinnya. Jadi dalam presidensial system ini jangan diganggu. Dia fixed term 5 tahun kecuali impeachment. Tapi bisa nggak sebenarnya kalau misalnya upaya perdata perbuatan melawan hukum tadi hanya sekedar membuktikan ijazahnya asli atau palsu, asli atau palsu, ya kan? Dan itu nanti putusan pengadilan dibawa ke ranah politik, disampaikan kepada DPR untuk kemudian melalui mekanisme tata negaranya. Saya kira sangat bisa. Tetapi kenapa hakim kemudian mengatakan nggak berwenang untuk pembuktian itu? Saya kira ada kaitannya tadi dengan masalah independensi peradilan. Kalau itu kita udah menyerah. Independensi peradilan itu menghadapi tidak usah seorang presiden, seorang pejabat tinggi pun yang memiliki kekuasaan, apalagi memiliki kekuasaan penyidikan misalnya, itu sangat mengkhawatirkan mereka karena mungkin bolehlah dikatakan semua
dia punya integritas itu sudah bisa terbuka secara lebar dan bisa dengan mudah katakanlah diintervensi dengan suatu ungkapan apapun sehingga dia tidak mampu mempertahankan independensi yang menjadi syarat untuk dia bisa netral, imparsial. Itu yang menjadi problem pokok kita sekarang. Artinya ini kan hancur. Ini kan sebenarnya bukan karena tidak bisa, tapi karena pengadilannya nggak berani. Kan? Kalau misalnya, karena saya tahu teman-teman ini itu mintanya lebih. Jadi tidak hanya pernyataan ijazahnya palsu atau tidak, tapi juga memberhentikan dan lain sebagainya yang memang bukan wewenang pengadilan. Tetapi kan sebagai hakim kan saya bisa mengabulkan sebagian kan? Ya betul. Kan tidak harus kemudian ditolak semuanya. Wah ini soal keaslian dokumen ini kan wilayah saya. Ya betul. Iya. Kenapa saya tidak mengatakan bahwa saya tidak berwenang gitu? Nah di sini sebenarnya banyak juga yang bukan sebenarnya alasan yang dia ajukan, tetapi pakai alasan orang lain bahwa kalau di dalam perdata itu seolah-olah bahwa seorang yang mendalilkan wajib membuktikan. Itu benar. Tetapi di dalam kepentingan publik yang tersangkut, di mana dahulu sebenarnya sejarah daripada dalil ini bahwa yang mendalilkan harus membuktikan adalah dari segi penemuan-penemuan baru di zaman dahulu yang dikemukakannya sebagai satu dalil, dia diwajibkan membuktikan itu. Jadi tidak ada orang yang berkepentingan untuk membantah. Kalau ada adalah ilmuwan misalnya yang sama yang menganggap itu tidak benar, membantah. Tetapi ini dibawa kemudian ke dalam teori pembuktian di bidang hukum, tetapi dia menggunakan itu bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan, yang itu adalah terbatas kepada perkara-perkara perdata yang bersifat privat, individual. Tetapi ketika menyentuh kepentingan publik nggak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Dia harus menunjukkan juga bahwa itu tidak benar. Ini yang benar kan? Itu sebenarnya di dalam pemilihan presiden juga sengketa di MK. Itu dalil yang dikutip seolah-olah pemohon harus membuktikan seluruhnya. Karena apa? Tidak bisa dipakai untuk membela kepentingan publik karena mereka yang memegang data-data yang ada yang penting untuk membuktikan bukan daripada pemohon. Misalnya ada pada pemerintah. Dan itu tidak fair jadinya. Tidak fair. Misalnya data bansos. Mana ada dari calon atau misalnya lalu kalau kita nyolong kena pasal bahwa yang namanya bukti itu harus mendapatkan secara sah kan? Kalau jadi kan kita nyolong, tidak bisa nyolong data itu kan kita curi karena argumennya itu landasannya bahwa yang bisa dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum itu yang bisa digunakan. Oleh karena itulah MK dalam terakhir kan sudah menggeser sedikit. Sebenarnya di perdata pun ada itu untuk prinsip keadilan. Siapa yang menguasai data dia bisa digeser beban pembuktian kepada dia. Di MK itu sudah dipakai, tetapi masih di MK waktu yang lalu saya dengar masih dipergunakan betul bahwa dalil yang di zaman Masehi itu, zaman Plato masih dipakai, tapi itu adalah dalil-dalil ilmu yang juga terbatas kepentingan publiknya waktu itu. Tetapi kalau dia menyangkut kepentingan publik seperti sekarang, di mana fact matters tadi itu, kebenaran itu penting untuk membebaskan kita dari masalah-masalah besar ini, maka bukan hanya yang mengajukan, yang membuktikan, tetapi lawan juga yang menguasai data. Yang menguasai data harus menyatakan buktinya. Pak Maru, kalau kita mengatakan ketika Presiden Jokowi masih berkuasa saja sebenarnya, hakim bisa membatasi diri hanya untuk soal dokumen boleh. Itu asli atau tidak. Dan itu wewenangnya. Maka apalagi ketika tidak berkuasa seperti ini, tambah boleh harusnya. Seharusnya dari sudut apa tadi ada kemungkinannya kekangan terhadap independensi dan imparsialitas, ancamannya itu sudah lebih jauh lah. Maksud saya, kalau mereka mengatakan bahwa kami tidak berwenang, itu namanya tidak masuk akal.
Tapi lebih baik hakim mengatakan kami diancam. Ya, kalau dia bilang tidak berwenang, siapa dong yang berwenang? Peradilan itu harus menerima, tidak bisa menolak. Apalagi kalau sekarang ini Pak Refli, periksalah data semua perkara di pengadilan. Barangkali itu angka NO itu tidak dapat diterima, itu sangat besar adalah alasan untuk mengelak. Iya, biasanya untuk buang badan. Itu hampir saya buat sekarang penelitian dulu. Dari misalnya 30.000 perkara yang masuk dan diputus Mahkamah Agung itu, berapa yang itu adalah satu perkara yang di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi atau tingkat pertama dan tingkat banding dinyatakan NO, ditolak verklaar. Oke, nah ada satu soal lagi. Sekarang kita berharap di proses perdata dan proses pidananya. Kalau perdata kan sudah ada yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum di PN Surakarta, diajukan oleh Dr. Taufik, seorang ahli pidana. Sekarang nanti tanggal 30 nanti tahapnya mediasi. Kata mediatornya yang kebetulan diangkat dari pihak non pengadilan, dia mengatakan kita pengennya win-win solution. Saya mengatakan win-win solution itu kalau masalah utang piutang, masalah antar pribadi bisa. Tapi kalau aspeknya ada publik begini, win-win solusinya di mana? Oh, tidak ada. Jadi itu agak keliru kalau di dalam soal ganti rugi mengenai jumlah, mengenai tingkat pertanggungjawaban di dalam soal pribadi, itu adalah sesuatu yang mungkin win-win solution. Sepakatilah berapa Anda mau bayar saya, sudahlah. Atau dia dalam utang piutang, gue nggak sanggup lagi berapa tinggal ini untuk itu segini. Atau sisanya saya cicil. Sisanya dicicil. Jadi itu win-win solution itu tidak ada di dalam masalah publik. Walaupun ini masuknya gugatan perdata, tetapi ini public matter sebenarnya. Ini menjadi masalah sebenarnya. Ini adalah bagaimana kita mengetahui kebenaran itu untuk membebaskan dari kegelapan masalah ini. Truth matters, kan? It will set you free. Banyak masalah bangsa Anda perhatikan buntut daripada leadership yang mentolerir palsu-memalsu seperti ini. Itu Anda tentu akan melihat di kita lihat multiplier effect-nya kan? Nanti anak-anak kecil bilang seperti ungkapan, loh ini ijazah saya ini kalau asli gubernur saya. Kalau asli gubernur, kalau tidak asli ya bupati, wali. Atau ada orang bilang, ini kata yang jual asli. Ini aja bercanda. Tapi yang jadi masalah adalah berarti mediasi itu hanya satu saja. Yaitu apakah pihak Jokowi dan pihak tergugat lainnya mau menunjukkan datanya atau tidak. Kan begitu kan? Saya kira itu. Jadi kesepakatan yang harus dicapai secara voluntarily. Maukah misalnya pihak menerima bahwa inilah ijazah itu kan? Tetapi tentang bahwa itu bagaimana nanti hasilnya itu persoalan lain. Tetapi tidak bisa mensepakati bahwa tidak boleh dipersoalkan itu asli atau tidak. Karena itulah inti. Core problemnya kan. Oke. Jadi mudah-mudahan nanti kita memberikan, katakanlah ini didengar Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Bro Hakim, kita bilang, jangan Anda buang badan lagi ya. Minimal untuk penggunaan dokumen yang dipalsukan atau membuat palsu dan lain sebagainya, Anda memiliki kewenangan mutlak di sana. Jangan bilang bahwa Anda tidak berwenang. Kecuali tadi ada tambahan-tambahan ganti rugi 7.000 triliun dan lain sebagainya. Ya barangkali itu kita tahu lah, itu nggak mungkin lah ya kan. Atau misalnya macam-macam. Tapi paling tidak menentukan bahwa itu asli atau tidak itu sepenuhnya di bawah kontrol Anda. Soal konsekuensinya kan bisa nanti tata negara bekerja kan. Nanti mungkin ada keputusan DPR lah, ada undang-undang lah atau apa dan lain sebagainya. Oke, itu ranah perdata. Ada lagi Pak Maru, mau Pak Maru jelaskan soal ranah perdata sebelum saya masuk ranah pidana yang kemudian dipakai sebagai fight back gini. Selesaikan dulu ranah perdatanya. Ada tambahan tidak? Ya, saya kira kalau misalnya di ranah perdata itu suatu kesepakatan itu yang menimbulkan perikatan itu bisa batal jikalau misalnya suatu
kesepakatan itu atau perikatan itu lahir karena adanya 3 itu. Kalau mahasiswa hukum sangat ingat itu bidang perdata. Duang, dipaksa kan, dwaling, ya kan, kekeliruan, ya kan. Tapi yang ketiga bedroh, tipu daya. Nah, 3 ini kalau kita mengatakan ada suatu dalil yang bisa terbukti bahwa dasar keikutsertaan seseorang itu untuk menjabat itu atau mendapat apa yang dikatakan perikatan dengan suatu prestasi dengan kontraprestasi dari pihak-pihak yang ada, ini bisa batal kalau bisa terbukti bahwa apa yang menjadi persoalan di dalam topik yang kita bicarakan itu bahwa dia adalah suatu tipu daya. Misalnya saya ikut syarat kontestasi, ya kan? Syaratnya antara lain bahwa saya penduduk di daerah ini misalnya, tapi saya buat tidak benar itu sebenarnya kan. Kan banyak itu di dalam pemilu yang kita periksa di masa lalu juga, bagaimana dikerahkan dari kampung lain yang beda wilayah hukumnya masuk untuk memilih di situ. Nah, itu merupakan suatu bedroh yang dikatakan itu, dia menyebabkan suatu perikatan yang muncul dengan hak-hak itu dengan sendirinya akan batal demi hukum. Tetapi memang kalau melihat dalam jabatan presiden atau pemerintahan itu, dia harus kita lihat dari sudut hukum publik. Hukum publik itu dari sudut hukum tata negara maupun hukum tata usaha negara. Saya kira juga di dalam memenuhi atau membuat satu keputusan tun dalam suatu proses administrasi negara dalam pemerintahan juga, bahwa satu keputusan yang dilahirkan itu bisa batal karena tanpa wewenang, atau karena ada keliruan, atau karena ada paksaan dan lain sebagainya. Itu akan menyebabkan apa yang disebutkan contrarius actus. Siapa yang mengeluarkan putusan bisa dia memutuskan itu kembali batal kan? Tetapi bisa melalui pengadilan. Oke, Pak Maru, tapi memang nanti besar sekali ya konsekuensinya. Saya membayangkan sesuatu yang sifatnya ke depan atau sesuatu yang sudah di belakang. Barangkali kalau sesuatu yang di belakang kita harus banyak berdiskusi secara lebih detail Perbuatan-perbuatan mana saja yang batal atau perlu dibatalkan, misalnya kalau ada pernyataan batal. Tapi yang kedepannya itu kan ada beberapa hal kan yang bisa dibatalkan, misalnya pensiun kan ke depan itu. Kemudian jatah rumah yang harus dibangunkan, hak-haknya lah. Hak-hak dia itu kan ke depan. Ke depan juga adalah catatan sejarah yang paling gampang bahwa saya adalah the President of Republic of Indonesia. Kalau seandainya misalnya anak cucu kemudian di stop, ini presiden yang dicoret, presiden yang tidak diakui, kan masih dampaknya masih ke depan kan? Masih banyak itu ke depan. Nah, menurut Pak Maru seandainya nanti tiba-tiba benar ijazah mantan Presiden Jokowi ini katakanlah tidak benar, maka kan secara teoritis sesungguhnya dia tidak memenuhi syarat sebagai gubernur, sebelumnya wali kota dan presiden tentunya. Kira-kira hal-hal apa saja yang kemudian menjadi dampak ikutannya sehingga ada kepastian hukumnya? Nanti saya khawatir yang baik pun tidak benar. Pak Maru mendapatkan misalnya, jangan Pak Maru, rekan-rekan Pak Maru mendapatkan SK presiden. SK presiden, Pak Maru masih Pak Jokowi enggak ya? Tidak lah. Oh tidak. Pak SBY. Pak SBY ada mendapatkan semua perbuatan itu tidak sah. Lalu kemudian saya yang mengajukan gugatan kebetulan menang, nggak sah juga. Maka semua tidak sah jadinya. Kan karena itu kan ada reasonable, rasionalitas, hal-hal apa saja yang kira-kira punya dampak hukum, baik dia regresif, retroaktif maupun yang prospektif. Silakan Pak Maru. Tapi kalau memang ini besar sekali ya mungkin kita 1, 2, 3 contoh aja. Jadi sebenarnya kita bisa gamang ini di dalam menghadapi ini Kalau misalnya ini menjadi
terwujud suatu sengketa yang harus diputus. Mudah-mudahanlah bahwa dalil daripada Pak Rismon ini sama si siapa namanya Roy Suryo dan Ibu Tifa itu tidak benar, karena kalau benar berat sekali. Kalau kita bisa bandingkan seperti ini, suatu keadaan yang timbul dari suatu tipu daya, atau kalau kita lihat di Tun itu ada kepalsuan dan lain sebagainya, itu bisa menjadi akibatnya yang disebutkan ada 2 kategori. Dia bisa nitik, ya. Kalau bila dibilang void ab initio, sejak awal semua batal apa yang dilakukan, itu dahsyat kan. Tetapi tentu ada. Putusan MK pernah begitu mengenai soal penghitungan tahap 3 dan tahap 4. Karena kalau tidak dimulai dari undang-undang itu diundangkan, maka tidak ada gunanya itu putusan MK itu kan. Kalau itu. Karena memang dikatakan itu juga di dalam soal pidana, kalau dia sudah dinyatakan melanggar konstitusi, bertentangan dengan konstitusi, dampaknya itu sejak awal semua juga yang dihukum dengan pasal itu tidak bisa. Iya, harusnya dibebaskan. Harusnya dibebaskan, tapi dahsyat. Oleh karena itu di dalam masalah-masalah seperti ini, nitik atau void ab initio itu sangat terbatas dia sebenarnya. Tergantung juga beberapa keadaan di mana dia kemudian bergeser. Apa yang dikatakan bahwa beberapa hal atau dampak akibat itu bisa dibatalkan yang disebutkan vernietigbaar. Itu kalau bahasa Belandanya seperti itu. Vernietigbaar itu seperti misalnya hal-hal yang dikatakan tadi. Seorang yang memperoleh pegawai negeri yang kemudian ternyata sebenarnya palsu. Ya, syarat-syaratnya semua dipalsukan. Maka dia boleh dikatakan seharusnya dari sejak awal semua hak-hak yang dia peroleh dan kedudukannya, jabatannya itu namanya batal. Tetapi dia akan dipilih nanti kalau ada misalnya yang menyangkut sudah dalam jabatan itu, dia membuat suatu kebijakan-kebijakan yang menyangkut pihak ketiga yang dampaknya menjadi lebih luas daripada dia, itu menjadi tidak bisa diberdayakan. Jadi intinya adalah hanya terbatas pada dia saja, tidak ada multiplier efeknya. Tidak boleh berakibat kepada orang lain, yang apalagi yang beritikat baik, yang tidak ada masalah. Jadi oleh karena itu, apa yang bisa terjadi kepada seseorang yang ternyata melakukan hal seperti ini, ya tentu misalnya dalam hubungan timbal balik seorang pejabat, katakanlah pegawai negeri dengan negara, yang pegawai negeri harus melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya, tapi negara kemudian memberikan gaji, pendapatan yang lain, fasilitas yang lain, itu secara timbal balik. Kalau ini memang ternyata tidak sah, maka inilah bagian-bagian yang juga menjadi batal demi hukum. Pendapatan dia kah? Itu harus kembali karena itu bukan hak dia, kira-kira begitu. Gaji kah? Fasilitas dan lain sebagainya. Ini atau kalau dalam konteks katakanlah ya, misalnya terbukti ijazah palsu mantan presiden ini, maka saya membayangkan pihak ketiga yang tidak berniat baik, ya kan, itu bisa juga dikenakan pembatalan dengan pengembalian haknya. Misal ya, ada seorang pembantunya yang memang membantu untuk karena kekuasaannya, karena relasinya, membantu untuk adanya ijazah palsu ini misal. Ya, saya berharap pengadilan juga merefer orang tersebut sebagai orang yang tidak sah dan harus mengembalikan hak-hak yang sudah dia ambil. Oh iya, kalau dia misalnya apa yang disebutkan itu memalsukan, itu kan ada 2 kategorinya. Memalsukan dan menggunakan surat palsu. Jadi bisa 2 pihak yang berbeda. Bisa juga kadang-kadang dia memalsukan, dia menggunakan. Tapi di dalam kategori seperti ini, tentu kalau memang ini ternyata kategorinya bisa menjadi sesuatu surat yang tidak sah, maka yang membantu juga dia akan terdampak oleh hal-hal seperti itu. Tetapi kategorinya tentu harus dinyatakan dulu dia bahwa dia dulu yang membuat surat itu. Jadi pasal 263 itu ada ayat 1, 2, 3 yang membuat dan menggunakan. Nanti lalu dengan ini kita akan masuk aspek pidananya. Nah, kan karena aspek pidana yang kemudian bisa memutuskan itu kan, siapa yang bersalah.
Oke, Pak Marum. Kalau kita bicara aspek pidana, kan ada dua. Pertama, pengaduan dari pihak masyarakat. Tentu ini bukan delik aduan sesungguhnya. Jadi yang namanya penegak hukum bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Betul. Tapi biasanya dalam hidup kita di negara Konoha ini, kalau nggak diadukan, nggak akan bergerak itu barang, ya kan? Kecuali tadi ada pesanan penguasa atau kekuasaan. Nah sekarang teman-teman yang eager pengen tahu soal ijazah asli ini, ijazah lah, itu merasa pesimis untuk membuat LP. Kemarin saya interview dengan Rizal Fadila. Kalau kita bikin LP, laporan polisi, nggak akan diterima. Tapi kalau pihak sono cepat sekali diterimanya katanya. Maka kita hanya bicara, kita masukkan ke Dumas saja pengaduan masyarakat. Kalau pengaduan kan diterima saja. Jadi mereka sudah menyampaikan belasan bukti soal ijazah ini ke pengaduan masyarakat Bareskrim Mabes Polri. Oke. Sebenarnya kan kalau mau selesai dari aspek pidananya pemalsuan dokumen, kan Mabes Polri atau Bareskrim sudah bisa melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Apalagi ini kan barang mudah sesungguhnya. Ya, ya. Bukan barang yang sulit, bukan mencari jarum di jerami Ya, kan. betul. Tapi di sisi lain adalah mereka ini diadukan juga. Nah, untuk mereka diadukan juga, nanti kita skip dulu. Saya mau tanya soal aspek pidana yang sebenarnya kan wajar-wajar saja. Kalau warga negara mengadukan, entah itu mau Dumas atau melalui LP, mengenai peristiwa pidana ini. Yang diduga pidana ini kan tidak hanya aspek perdata saja, tapi juga ada aspek pidananya. Dan apalagi tidak lagi pakai article of impeachment kecuali dia presiden. Nah pertanyaan saya, apa yang menghalangi secara teoritis bukan secara faktual penegak hukum untuk tidak menindaklanjuti ini? Padahal ini bukan delik aduan. Silakan Pak Marum. Ya, barangkali kita bisa melihat juga dalam struktur bernegara, kita mengetahui kan bahwa Kapolri itu adalah bawahan langsung daripada seorang presiden sampai juga misalnya Jaksa Agung. Tetapi sebenarnya di dalam sistem negara hukum mereka memiliki independensi sendiri untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan kemudian penuntutan. Hanya saja di dalam sistem negara hukum kita agak berbeda dengan di Australia. Penuntut umum di sana dikatakan dia adalah independen, tetapi independensinya itu diatur lagi dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan independensi, seperti apa bentuknya dalam hubungan dengan seorang atasan. Misalnya seorang atasan tidak boleh mendikte ini jangan kau sidik atau ini sidik, tidak. Tetapi dia harus mendukung. Kalau ada laporan, itu menjadi kewajiban daripada penyidik melakukan mulai penyelidikan sampai penyidikan dan sampai dia misalnya menyampaikan kepada penuntut. Dan penuntut umum juga melakukan itu. Dan seorang presiden tidak boleh mengatakan hentikan itu. Itulah makna independensi juga lembaga-lembaga, tetapi dia memang bertanggung jawab. Kapolri bertanggung jawab kepada presiden, Jaksa Agung bertanggung jawab kepada presiden. Tapi secara kelembagaan dalam tugas hukum dia adalah independen. Nah inilah yang sepanjang sulit. Dia melakukannya dengan cara benar dan dengan profesional. Cara yang konstitusional, yang benar, yang konstitusional, legal. Dan di sini yang sulit, barangkali ini karakteristik juga negara-negara berkembang barangkali, di mana kita keterhubungan kita, rasa terima kasih karena kita diangkat misalnya atau dipilih dari beberapa calon-calon, itu menyebabkan juga secara kelembagaan terpengaruh di dalam independensi itu, sehingga dia tidak bisa memisahkan apakah ini merupakan suatu tugas yang harus dipikul atau dia harus memiliki suatu hubungan yang katakanlah sifatnya kekeluargaan seperti itu. Dia wajib melakukan itu. Dan kita sebenarnya jaranglah di negara berkembang orang berani kehilangan jabatan untuk mempertahankan prinsip-prinsip konstitusi, meskipun sudah bersumpah begini akan menjalankan Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang seluruh-seluruhnya di dalam praktek
Itu Anda perhatikan. Tidak hanya berbilang hari, berapa jam kemudian sudah dilanggar. Ya, karena itu harus sebenarnya dipahamkan dan barangkali seorang presiden dan kepala negara yang bisa mengatakan itu. Your loyalty is not to me, but to the Constitution, kan? Jadi dia konstitusi itulah ukurannya. Sebenarnya secara simbolik barangkali Pak Jimli yang suka mengotak-atik ini, bahwa pemimpin kita sebenarnya konstitusi itu sendiri kan, dan simbolik tentunya yang harus bisa dipersonifikasi oleh seorang presiden ketika dia juga sudah bersumpah. Itu kalau dia tidak bengkok. Ya itulah artinya seluruhnya, dan itulah problem negara berkembang barangkali yang menjadi juga suatu pembelajaran apa yang dimaksud konstitusionalisme itu, dan bagi pejabat-pejabat tinggilah yang pertama-tama sebenarnya pembelajaran ini harus ditekankan. Jadi yang harus belajar Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu adalah para pejabat, bukan rakyat. Bukan rakyat. Jadi kalau nggak, makanya saya menentang dulu yang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, karena dia berpretensi bahwa rakyat ini perlu dibina. Enggak, pejabat dulu yang dibina. Kalau itu saya setuju. Karena kalau kita baca pembukaan kan, kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa, maka disusun kemerdekaan dalam undang-undang yang tersusun dalam yang berdasarkan pada ketuhanan. Jadi pemerintah dulu sebenarnya. Iya, sebenarnya iya, karena apalagi di negara berkembang kan. Keteladanan itu adalah datang dari para pemimpin yang sudah tercerahkan. Oke. Karena itu saya ingin mengatakan, kalau misalnya pihak penegak hukum, kepolisian mengatakan kami tidak berwenang, itu keliru, ya kan? Kami tidak mendapatkan laporan, itu keliru juga, karena ini bukan delik aduan. Apalagi sudah ada pengaduan masyarakat walaupun bukan LP. Maka lebih baik mungkin petinggi kepolisian mengatakan kami tidak berani, lebih jujur aja kan? Itu yang berat. Tetapi dari segi apa yang dikatakan informasi, justru itulah mereka memiliki juga intel kan, untuk mengetahui informasi di rakyat di mana ada tindak pidana dan yang bukan delik aduan, dia tanpa laporan itu sudah bisa mengetahui adanya dan melakukan. Yang susahnya adalah nanti pada segmen berikutnya ini saya ingin mengatakan, yang akan diintelin tuh orang kayak kita. Yang membahas secara ilmiah, secara akademik, mudah-mudahan begitu kan. Bukan orang yang kemudian diduga melakukan tindak pidana. Oke. Bagian ini saya kira sudah selesai Pak ya. Nah, pada bagian seperti biasanya ya, nabok nyilih tangan. Jadi mau nabok orang tapi nggak berani menghadapi langsung menggunakan tangan orang lain. Maka muncullah ada satu ormas yang bernamanya PPN. Saya lupa PPN itu apa ya. Pokoknya ada pemuda Pancanusa atau apa. Kemudian yang kedua adalah Pradi Bersatu. Pradi Bersatu? Iya. Pradi juga advokat? Iya, advokat Pradi Bersatu yang membentuk khusus untuk kasus ini yang namanya Advocate Public Defender. Wah, luar biasa kan? Dia bikin kelompok kecil organisasi di dalam Pradi Bersatu itu yang tugasnya adalah mengadukan orang-orang yang dianggap bikin gaduh soal ijazah. Maka dari ormas dan dari organisasi advokat tersebut 4 orang kena lapor. 1 Roy Suryo, 2 Rismon Hasiholan Sianipar, 3 Rizal Fadila, dan 4 Dr. Tifa. Pengaduan itu dilakukan di Polres, bukan di Bareskrim. Di Bareskrim pintar mereka, dia nolak. Oh iya ya. Ya, katanya dia udahlah ke Bareskrim aja Anda, ke Polres aja. Polres. Akibatnya mereka ngadukan tuh Polres Jakarta Pusat, Polres Jakarta Selatan yang saya tahu. Nah, yang jadi persoalan Pak Maru adalah banyak hal. Pertama, pasal yang mereka gunakan itu tidak precise. Jadi kan kalau Polri kan bilang presisi. Pokoknya sama seperti tim dulu, tim pembela demokrasi Indonesia ketika PDIP berkuasa, siapa namanya? Aduh, lupa saya. Ini setelah ketemu saya ketawa. Dia mengadukan saya Rocky Hersubono Arif, siapa lagi diadukan.
pokoknya apa? Pokoknya terserah penegak hukum. Yang penting kita adukan mereka. Jadi, nah hal yang sama terjadi. Walaupun mereka state pasal 160, tetapi mereka tetap membuka peluang untuk penggunaan pasal-pasal lain yang terkesan terserah penegak hukum. Toh penegak hukum lebih tahu daripada kami. Itu yang terjadi, dan ini mereka tidak mau menggunakannya sebagai sebuah delik aduan. Kalau delik aduan, Pak Jokowi kan harus datang sendiri in person. Betul. Nah, gak mau. Pendapat Pak Maru dengan penggunaan pasal-pasal yang tidak ada kaitannya langsung dengan Pak Jokowi dan dilakukan oleh organisasi yang secara hukum juga nggak ada kaitannya Pak dengan Pak Jokowi. Silakan. Ya, saya kira ini gejala yang sangat katakanlah agak kontraproduktif dengan apa yang disebut dengan negara hukum itu sebenarnya, karena memang di dalam proses penegakan hukum itu kalau kita perhatikan tentu aparat daripada kepolisian, pemerintahan cukup untuk mendeteksi kalau betul ada suatu tindak pidana. Ditambah lagi kalau ada laporan apakah itu dari yang menjadi korban ataukah dari pemerintahan setempat dan lain sebagainya. Dan itu tentu menjadi suatu pertanyaan. Mereka membentuk itu, apakah inisiatif dan pembiayaan sendiri menjadi pertanyaan yang besar juga. Dan juga menjadi suatu persoalan yang harus dipikul di dalam sistem penegakan hukum kita. Adanya apakah itu ormas. Kalau Peradi yang tugasnya seperti itu menjadi dia sebuah ormas jadinya. Yang tadinya menjadi organ penegak hukum sebenarnya. Advokat itu di undang-undang advokat. Dan merupakan suatu noblesse oblige. Kan? Itu tugas mulia menegakkan hukum. Tapi kalau ini dia berpihak di satu sisi, itu mengkhianati juga dia sumpah daripada seorang advokat sebenarnya. Dia berdiri public defender dalam arti semua pihak yang mengalami suatu katakanlah penganiayaan hukum secara hukum, dia akan melakukan pembelaan itu secara seimbang, fair. Jadi the nature of advokat harusnya barangkali diadakan untuk membela yang lemah sebenarnya kan? Kalau memang itu kita lihat kepada sumpah dan tugas pokok di undang-undang advokat, tentu itu. Jadi saya menjadi tidak paham ini. Oleh karena itu gejala seperti ini sangat buruk menurut saya dan menggambarkan apa yang dikatakan cita-cita konstitusionalisme dan rule of law daripada orang-orang yang sudah mengaku advokat itu sangat jauh. Dan kita akhirnya bicara dua hal ya. Betapa buruknya kualitas pendidikan hukum kita. Sampai hal seperti ini. Kan gini, ini kan tidak hanya soal pengetahuan. Kalaupun pengetahuan kan pengetahuannya ya ini kan pengantar saja. Tetapi kan jiwa untuk menjadi seorang advokat itu kok sama sekali nggak masuk begitu. Sehingga bukan membela mereka yang dipinggirkan, mereka yang diperlakukan tidak adil, mereka yang barangkali powerless, tapi justru dalam tanda kutip berselingkuh dengan penguasa atau mantan penguasa, membela kepentingan penguasa atau mantan penguasa untuk mengkriminalkan dan bahkan membungkam orang yang menggunakan hak demokrasi dia. Ini kan hak demokrasi untuk tadi the right to know, untuk menyampaikan opini, untuk berkumpul, menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Jadi kalau kita katakan itu hak konstitusional yang lahir dari hak asasi, oleh MK sudah dikatakan tidak boleh ada aturan apapun yang menahan-nahan itu. Itu harus langsung diwujudkan. Tetapi ini ada kaitannya dengan sistem pendidikan kita barangkali. Saya tahun-tahun 70-80 ketika marak juga ijazah palsu di kalangan hakim, termasuk tim tim pembenahan ijazah hakim, ya kan? Saya dengan mudah mengenali semua ijazah yang tidak betul itu karena dari tahun masuknya, kemudian kita bisa memperoleh dari universitasnya kapan dia kuliah dan angka-angkanya dan tingkat dari kelulusannya. Dari situ dengan sangat mudah saya bisa menyimpulkan, sehingga saya waktu itu sangat ditakuti betul kalangan hakim di daerah Sumatera Utara karena saya mengetahui
kapan kau kuliah? Kok kau terus SH? Di mana? Kau di Medan tapi universitasmu di Jakarta. Bisa tunjukkan sama saya berapa kali kau sebulan ke Jakarta dan bagaimana kuliah yang terjadi di situ. Itu semua dengan mudah terbuka. Oleh karena itu tingkat itu di kalangan hakim zaman dulu juga demikian luasnya keinginan cepat memperoleh hasil seperti ini sehingga semua cara bisa dihalalkan. Oleh karena itu kalau di dalam kondisi penegakan hukum kita sekarang dan juga ketaatan kepada rule of law itu sekarang seperti yang digambarkan Refli, ya bisa dipahami ini. Semua orang bagaimana cepat jadilah menjadi suatu kualifikasi tertentu, bukan kualitas tertentu. Kualifikasinya kalau mau jadi lawyer. Nah, menjadi persoalan apa yang dikatakan integritas lembaga keilmuan seperti yang dipersoalkan oleh respons sekarang tentang Universitas Gadjah Mada itu juga menjadi suatu masalah penting di dalam membuka persoalan ini. Benarkah misalnya seperti dikatakan oleh Roy Suryo, Gama dengan seluruh atau bukan seluruh lah ya, beberapa pejabat direktorat itu melindungi dan itu ada lagi saya baca kemarin itu YouTube-nya seorang anak muda bahwa yang membela Pak Jokowi itu katanya sama jajannya itu nggak ada dia itu katanya. Ini kawan dari mana ini? Kenapa ya? Yang membela katakan bahwa dia teman kuliahnya Pak Jokowi. Mereka itu katanya tidak ada di dalam daftar yang resmi itu. Dia menurut dia. Jadi ini menjadi masalah integritas lembaga pendidikan tinggi. Itu menjadi sangat penting bukan hanya secara nasional. Saya katakan tadi akreditasi internasional. Bagaimana lulusan Gama bisa masuk Harvard dengan akreditasi seperti itu dengan catatan bahwa dia misalnya dikatakan di Gama adalah tingkat tertinggi itu. Saya khawatir nanti tiba-tiba dunia internasional mencatat UGM masuk kotak. Untuk sementara kita jangan kasih Fulbright dulu. Ya itu. Jangan kasih beasiswa kepada universitas ini yang gak karu-karuan. Karena diragukan akreditasinya. Ini padahal saya bekas rektor kan. Perjuangan untuk mencapai akreditasi. Walaupun pernah mengatakan universitas kah ini. Iya. Perjuangan itu sangat berat. Dari sudut kelengkapan, dari sudut akademik pencapaian dari sudut bagaimana guru besar dan jenjang kepangkatannya itu dia harus bisa teruji. Dan kalau itu sekarang menjadi kita lihat masalah alumni Gadjah Mada meragukan universitas sendiri dalam sikapnya yang tidak katakanlah itu fact matters to set you free dari masalah kegelapan ini. Lembaga akademik itu menjadi persoalan besar dalam masa depan satu bangsa. Tapi Pak Maru ada satu hal yang barangkali lupa kita singgung adalah sebenarnya tidak ada aturan yang jelas sejauh mana seorang dosen atau seorang katakanlah yang berilmu gitu ya, apakah dia punya jabatan di kampus atau tidak, seorang pengajar itu terlibat dalam hal-hal yang sifatnya politik dan birokrasi. Nah, secara politik begini misalnya. Saya dengar, mudah-mudahan saya tidak keliru. Ini Pak Jokowi ini ya memang sudah di backup oleh salah satu fakultas di UGM, orang-orangnya mulai dari Solo. Itu satu. Padahal di satu sisi ada independensi, keilmuan, tapi di sisi lain mereka ASN. Jadi pintar sekali kan bisa ini. Dan kita paham bahwa hampir semua dosen itu yang negeri yang ASN, UGM kan ASN sesungguhnya, rata-rata tim sukses. Dan kita bisa lihat baik pre maupun post factumnya. Dan kemudian mendapat jabatan publik bahkan jabatan di birokrasi. Nah, itu yang kemudian tidak bisa membedakan independensi mereka sebagai orang yang berilmu yang harus menjaga integritasnya dengan kepentingan kekuasaan. Nah, UGM to some extent masuk trap itu dengan saya harus menyebutkan misalnya sejak era Pratikno. Iya kan ketika Pratikno menjadi
rektor. Kita akrab dulu dengan Pak Pratikno kan. Tapi kita nggak pernah dapat bagian. Jadi ketika Pratikno menjadi rektor UGM, dia ditarik sebagai Menteri Sekretaris Negara. Nah, orang menduga, bukan saya yang menduga, disitulah pangkal sebabnya kemudian akhirnya institusi UGM nyebur terlalu dalam kepada kepentingan Presiden Jokowi. Dan Jokowi secara sadar sepertinya minta backup dari universitas, minimal dari fakultas yang paham mengenai birokrasi dan politik. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau cuma ikatannya moral, tidak ditegaskan di dalam undang-undang misalnya, atau ada larangan-larangan yang tegas yang berisi sanksi minimal administratif, ini kan perselingkuhan ini kan akan terus berjalan. Kita lihat nanti universitas besar tuh rata-rata tim sukses semua itu, dari UI, dari UGM, dan kita tidak pernah protes gitu. Ya, barangkali ini kalau kita bisa lihat bahasa Latin ada itu quid pro quo. Aku kasih kau kan. Kalau di kampung misalnya, kita waktu di kampung itu sangat akrab ya. Mereka yang Muslim Lebaran, kita kalau di kampung saya namanya kue gemblong, wajib itu banyak gitu. Jadi kita anak-anak itu ini kalau Lebaran sangat manjur ini untuk mengisi perut kan. Semua ada itu. Kemudian kalau kita tahun baru atau apa, kita juga memberikan kepada mereka. Jadi quid pro quo itu secara timbal balik saling memberi. Tetapi ikatan moral seperti itu kalau murni seperti di kampung, tidak ada maksud untuk menelikung apa yang menjadi hak dan kewajiban. Tetapi kalau ini terjadi di dalam lembaga-lembaga terutama pendidikan, itu akan menjadi sangat sulit menurut saya. Apa yang terjadi kalau umpamanya bahwa yang dikemukakan oleh Roy Suryo itu benar, proses ketika mereka menghadap ke sana. Dan juga ada seorang anak muda, sebenarnya rektor itu sudah dikooptasi. Agak sulit menjadi sesuatu lembaga akademik yang independen. Dan inilah yang menyebabkan kita akan di segala lini kalah bersaing dengan pihak luar. Yang Anda perhatikan, kalau dari sudut peradilan, independensi hakim dan imparsialitasnya itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalaupun kita misalnya agak segan melihat orang yang membujuk kita bisa mengatakan sorry Mak, sorry Mek, aku nggak bisa. Kan saya di waktu di MK itu ada juga kawan-kawan dari MA mencoba menghubungi saya, tapi saya sopan mengatakan sorry Mek, kalau di sini agak sudah lain ini, sudah steril, sudah tidak lagi menganut kebiasaan seperti itu. Dan untuk mengatakan itu supaya jangan mereka tersinggung, misalnya, alah kau ini, sorry men, tidak bohong saya bilang bahwa kita mencoba melakukan sesuai dengan teori konstitusi. Independensi tidak boleh dipengaruhi siapapun, tidak boleh dipengaruhi kawan, tidak boleh dipengaruhi uang. Untuk bisa fair, imparsial. Dan itu sekarang yang rusak saya kira ketika di peradilan umum dipimpin Mahkamah Agung yang diterabas adalah mereka yang di bawah. Saya mengatakan itu keliru. Kita harus mulai di atas. Karena kalau saya di zaman dulu, nggak apa-apa saya buka sedikit kan. Kalau saya agak sedikit seperti seorang pendeta, janganlah begitu kita Pak memutus ini. Kau lugu kali katanya. Di atas main semua katanya. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi kan. Jadi Anda perhatikan secara teoritik dan praktek, kita memulai pembenahan harus di atas, bukan di bawah. Tetapi saya melihat kemarin semua hakim di Jakarta dikocok di mana itu. Bukan. Apakah memang mereka memiliki sistem yang betul-betul bisa diterapkan dan juga mengkonsolidasikan seluruh daya guna di dalam lembaga-lembaga yang ada di judikatif. KY misalnya. Dan metode-metode yang modern yang juga tidak menerabas independensi dan imparsial. Saya kan pengajar legal audit judikatif. Itu inti daripada apa yang saya katakan tentang mengawasi atau menuntut akuntabilitas hakim tanpa menerabas independensinya. Tidak pernah melihat bahwa hakim dipanggil, tetapi kita melihatkan legal audit dengan data-data dan kemudian bahan-bahan yang lain, dan kita bisa mengamati hakim dalam performanya di persidangan dengan observer sebenarnya. Saya kan sering juga duduk di pengadilan itu ketika anak saya dibuat
menderita oleh beberapa pihak. Saya ikutilah dia. Dan saya melihat kadang-kadang lawyer yang terkenal itu yang menyatakan segala hal di sidang itu, hakimnya iya saja begitu. Dia tidak melakukan sesuatu. Kalau itu terjadi bukan dia yang memimpin, tetapi lawyer salah satu, maka dia diindikasikan tidak independen. Tidak independennya karena apa? Dan inilah problem kita sekarang barangkali. Seluruhnya boleh seperti misal penegak hukum yang lain tidak fungsional sebagaimana diharapkan. Tetapi kalau benteng terakhir masih berfungsi, itu masih bisa kita atasi. Tetapi ketika benteng terakhir sudah roboh, habis sudah. Pak Maru, kembali kepada pendidikan tadi, persoalan utama adalah ketika pendidikan dan kampus makin komersial. Tapi sambil minum dulu. Oh, nggak apa-apa, silakan. Silakan. Go ahead. Go ahead. Jadi ketika pendidikan dan kampus makin komersial, karena barangkali subsidi negara makin dikurangi dan mahasiswa kemudian diperas habis-habisan, tetapi di sisi lain kampus juga harus mencari sumber-sumber dana. Nah, sumber dana yang paling yahut itu kalau nempel ke kekuasaan. Kekuasaan ya. Biasanya dapat gedung ini, gedung itu dan lain sebagainya. Dan biasanya alumni terbaik di kampus itu adalah siapa yang nempel kekuasaan. Maka tidak heran dalam konteks ini majelis wali amanatnya UGM itu masih Pratikno misalnya. Saya membayangkan dulu Muldoko misalnya ketika dia berkuasa dijadikan semacam ketua alumni universitas terbuka misalnya. Dijadikan contoh. Nah, dari tangan-tangan mereka itu karena mereka berkuasa, mereka bisa menggerakkan resources kekuasaan mereka untuk memfasilitasi kampus kan. Tidak heran mungkin di kampus itu selama katakanlah alumnus ini berkuasa tiba-tiba punya gedung baru, punya ini baru, itu baru dan lain sebagainya. Dan di sisi lain dia juga bisa menyalurkan dosen-dosen yang barangkali gajinya Senin Kamis untuk mendapatkan jabatan ekstra. Tetap sebagai dosen sekali-sekali doang, tapi ya kan? Tapi punya jabatan birokrasi seperti mantan rektor UGM misalnya, atau misalnya dijadikan komisaris dan lain sebagainya selain staf. Coba bayangkan, dosennya tidak berhenti, staf khusus presidennya diambil, komisarisnya diambil juga. Jadi 3 jabatan itu all together. Perkara kemudian dia ambil cuma 2 gaji atau 3 gaji itu soal lain, tapi minimal 2 honor BUMN dan staf khusus dia ambil. Nah, ini kan juga menjadi sebuah pemikiran bagi saya. Apa nggak ada batas antara kampus dengan kekuasaan? Makanya tidak heran beberapa waktu yang lalu saya baca mahasiswa Visipol UGM protes berat sama Pratikno sama Ari Dwi Payana. Jadi Ari Dwi Payana itu betul. Orang yang menjadi staf khusus Presiden Jokowi. Karena mereka mengatakan Anda mengajarkan tentang demokrasi, tapi Anda sendiri tidak mempraktikkan itu di dalam pemerintahan Presiden Jokowi, ya kan? Barangkali mereka ingin mengatakan bullshit begitu ya. Nah, kan ini menjadi persoalan. Seolah-olah kita ini, katakanlah termasuk kita misalnya, bermuka dua. Di kampus kita mengajarkan teori A, tapi prakteknya kita tidak melakukan yang A itu, tetapi melakukan yang lain yang kita tidak ajarkan. Gimana Pak Maru? Ya, saya kira ini hampir mirip juga dengan hakim-hakim peradilan ini. Kampus itu juga harus memiliki yang pejabat-pejabatnya memiliki integriti, academic integrity sedemikian rupa yang kalau itu juga dapat bantuan secara kelembagaan dari pemerintah, itu adalah bukan uang pribadi daripada orang-orang di sana sehingga dia tidak merasa terhutang. Harus hutang budi gitu ya? Iya, itu harusnya bisa ada semacam understanding yang harus dibina bahwa seorang pejabat atau profesor misalnya menjadi pejabat menteri membuat juga suatu akses kepada universitasnya untuk memperoleh
fasilitas tertentu, itu juga harus dengan pengertian bahwa mereka tidak harusnya diikat dengan apa yang menjadi keinginan daripada si pejabat negara bekas daripada universitas itu. Karena bagaimanapun ini yang menjadi persoalan, mereka tidak memiliki independensi secara keilmuan, tidak memiliki integriti akademik yang kita harapkan mampu. Ini kan lembaga akademik di bidang penelitian, pengajaran, dan apa itu yang ketiga di Tridharma itu pengabdian masyarakat. Pasti menjadi tidak bermutu ini. Yeah. Dalam persaingan internasional kalau ini diteruskan, kita tidak akan masuk hitungan lagi. Kita boleh jadi apa negara yang paling di bawah itu tingkat integritas keilmuannya. Belum lagi kalau sekarang fenomenanya yang paling gampang jadi profesor itu pejabat. Ini juga menjadi masalah ini. Jadi dosen yang bertahun-tahun mengabdi di kampus sulit dia untuk menjadi profesor. Tapi begitu dia jadi pejabat publik, tak ada satupun karyanya. Tiba-tiba satu-satunya karya dia bacakan pengukuhan guru besar dia. Kemarin saya baca lagi ada Profesor HC honoris causa. Itu tidak ada itu, karena profesor kalau di dalam bahasa Prancis le profesor itu guru. Kalau dia tidak mengajar tidak guru, itu tidak profesor. Jadi ngapain? Dan yang paling lucu adalah profesor tapi untuk menggugat. Membuat surat gugatan. Ada barangkali ini harus dibenahi lagi. Jadi bukan hanya peradilan, kepolisian, kejaksaan. Yang paling parah kita harus, karena apa yang dibawakan oleh mereka dari perguruan tinggi itu ke lembaga di mana dia bekerja, itu akan menggambarkan integritas lembaganya itu. Nah barangkali kalau kita menjadi suatu hal yang bisa dilihat ini di tingkat internasional, kita akan menjadi paria di dalam. Tapi kalau begitu Pak Maru, saya jadi tersenyum. Harusnya di MK tuh tidak boleh tuh pakai profesor. Cukup doktor saja. Kan profesor urusan dia di kampus gitu. Ya, jadi kemarin saya, bukan tahun lalu lah ya. Saya diundang di ada universitas di Hawaii itu bicara tentang HAM begitu. Jadi saya diminta memberikan satu topik tertentu, dan tetapi kita juga harus melihat profil kita. Saya bilang di situ saya mengajar hukum konstitusi di S2 dan S3 di Universitas Kristen Indonesia. Tapi jangan bikin saya profesor, karena di Indonesia profesor itu adalah jabatan akademik, iya kan? Yang ada levelnya. Tetapi kalau di sini dia adalah profesi. Artinya kalau mengajar dia memang profesor. Jadi jangan sebutkan nanti masuk ke dalam negeri, you sebutkan saya profesor, di mana profesor, bukan ada gitu. Itu yang menjadi persoalan besar dari kita sekarang, bahwa profesor itu dianggap suatu jabatan tertinggi di bidang akademik, tetapi dikejar juga tidak mengajar dia misalnya. Honoris causa tidak ada profesor yang saya tahu, doktor honoris causa yang diberikan di dalam. Dan yang paling lucunya itu adalah ada profesor, tetapi dalam konteks Indonesia udah benar sebenarnya, tetapi dalam konteks dia harus ngajar. Jadi yang memberikan profesor itu adalah perguruan yang bersangkutan, biasanya swasta. Dengan yang bersangkutan sebagai praktisi dipakai profesor itu. Jadi ada profesor yang dikasih luar negeri, ada profesor yang dikasih perguruan tinggi swasta, ada profesor yang di SK-kan. Sama-sama nggak benernya, karena dipakainya bukan di kampus, di luar kampus semua itu dipakai. Ya karena memang di kalangan kita prof itu menjadi suatu status yang katakanlah bukan hanya soal akademik, tetapi juga status sosial politik. Tidak itu aja, menentukan honor. Levelnya itu. Karena profesor itu kalau misalnya juga ada satu organisasi, pimpinannya itu pantasnya yang profesor dulu kan. Padahal bukan bidang dia misalnya, bahkan minim dia punya keilmuan tentang itu, tetapi karena dia prof, dialah ketua kan begitu. Saya kira ini menjadi masalah. Banyak hal yang perlu dibenahi ya. Tapi the last question mungkin, sebelum mungkin wrap up Pak Maru dan kemudian closing statement. Tapi saya tidak melihat ya ada sebuah upaya atau kata minimal statement dari tokoh-tokoh pendidikan kita untuk membenahi ini semua. Karena saya melihat ada konflik of interest
Karena para profesor-profesor itu sekarang jadi menteri. Bisa dibayangkan mereka kan tidak mau mereka kemudian tidak bisa menggunakan gelar profesor mereka ketika jadi menteri karena itu lebih oke kan? Lebih berbobot barangkali. Lebih berbobot. Ya saya dalam hal ini saya respect sama Pratikno. Dia tidak pernah menggunakan gelar. Ya. Pratikno saja. Ya. Tapi yang lainnya kan panjang banget. Iya. Ada profesor dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Saya kira ini menjadi suatu juga ya, suatu penyakit barangkali atau kalau bisa dikatakan penyimpangan juga ya. Kalau misalnya saya temukan seperti saya kan 1 tahun di Berkeley itu kesana kemari. Kadang-kadang saya ikut ke ruang kuliahnya Pak Mulia, ikut-ikut belajar HAM, gitu kan. Di sana itu tampaknya kalau sudah tidak mengajar ya dia tidak menggunakan profesornya itu lagi. Tetapi kalau di kita itu karena profesor di sana nggak pakai SK, tapi pemberian kampus seumur hidup gitu. Bahkan di Batu Nisan menjadi suatu itu, suatu hal yang membanggakan. Tapi saya kira kita hargailah bahwa mereka profesor yang mencapai jenjang akademik. Tetapi pakailah di kampus, pakailah di tempatnya. Ditempatkan. Ini barangkali menjadi masalah-masalah di dalam pendidikan kita juga yang berdampak juga kepada alumni-alumni ketika dia berkecimpung di tengah masyarakat atau di pemerintahan yang barangkali sedikit banyak membuat mereka kadang-kadang minder, mengalami minder Waardigheid kompleks gitu menghadapi seorang profesor. Padahal ilmu dia di bidang yang dia tekuni sebenarnya jauh lebih mumpuni. Tetapi itu menjadi hambatan tersendiri bagi mereka untuk, apalagi di dalam masyarakat kita yang sering melihat suatu katakanlah bukan kasta tetapi peringkat-peringkat yang menjadi satu hal yang tersendiri di kalangan akademik misalnya, maka dia agak sering sungkan untuk membantah ungkapan seorang profesor meskipun kita tahu betul salah. Prof Maru, ini saya tadi kan bilang terakhir wrap up closing statement, tapi ada yang lupa saya tanyakan ya mengenai tuntutan purnawirawan itu. Mungkin Pak Maru ingin sharing itu karena kalau saya lihat dokumennya luar biasa. Selain mereka melakukan semacam seremoni gitu, menyampaikan 8 tuntutan tersebut, yang tanda tangan dan yang sudah menandatangani, kalau yang tercantum di dokumen kan nggak mungkin 200-an setingkat jenderal marsekal dengan Laksamana yang tanda tangan, tapi paling tidak di sana ada 5 jenderal yang tercantum di sana, yaitu Jenderal Farol Rozi, mantan wakil Panglima TNI, Jenderal Tiasno Sudarto, itu mantan KSAD, kemudian Marsekal Hanafi Asnan, pastilah KSAU kalau udah Marsekal. Kemudian Laksamana Selamat Subianto, pastilah Kasal dia KSAL. Dan kemudian mengetahui jenderal paling senior yang masih hidup yaitu Pak Tri Sutrisno. Pak Tri itu kelahiran tahun 35, jadi hampir 90 tahun usianya. Ya, nah itu paling senior. Salah satu tuntutannya adalah makzulkan Gibran. Jadi terlepas dari landasan argumen dia yang masih mengaitkan dengan putusan MK, kira-kira apa yang bisa Pak Maru berikan sebagai orang yang paham betul mengenai mekanisme impeachment, bahkan pernah menjadi hakim konstitusi yang sebenarnya kalau diajukan kepada MK apakah impeachable atau tidak, misalnya macam-macam itu, misalnya soal katakanlah putusan MK yang menyebabkan dia bisa maju, apakah ada konspirasinya, kemudian ada isu mengenai Fufu Fafa yang dia tidak jujur dan lain sebagainya, ada isu drug itu juga sering juga orang berspekulasi, kemudian ada isu ijazah juga karena ijazah SMA-nya sama kagak jelasnya gitu, karena ternyata di luar negeri cuma kursus-kursus doang gitu yang kemudian itu untuk persiapan universitas which is bukan SMA. Nah, apa yang Pak Maru bisa katakan mengenai impeachment atau pemakzulan, istilah
Purnawirawan ini pencopotan terhadap Gibran dikaitkan dengan substansi, prosedur dan tuntutan para purnawirawannya. Silakan Pak Maruf, sebanyak-banyaknya. Saya kira saya mengamati juga itu, saya memperhatikan betul ya. Pertama dari sudut perjuangan mereka dan pengakuan kita juga akan integritas mereka, terutama hadirnya Pak mantan Wapres kita Pak Trisno di sana, menempatkan tuntutan mereka itu sebagai tuntutan yang memiliki suatu keprihatinan, ya, mencakup kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi ya, dan memiliki bobot tersendiri di dalam banyak hal yang disebutkan di sana. Tetapi tuntutan tentang pemakzulan atau pencopotan Gibran, saya sendiri termasuk dari awal yang sangat menentang putusan MK nomor 90 itu. Ya. Kalau dari sudut teori maupun dari sudut norma yang ada, itu seharusnya tidak terjadi seperti itu, meskipun misalnya kita melihat bahwa apa yang dissenting yang terjadi itu sedemikian rupa besarnya sehingga kita tidak bisa mengatakan apapun, tetapi aturan yang harus ditegakkan ketika misalnya Majelis Kehormatan itu bersidang memeriksa ketua yang ternyata terbukti ada konflik of interest, itu juga harus sampai menyentuh kepada putusan itu dengan mengatakan bahwa putusan itu menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, putusan yang dia memiliki konflik of interest tidak mundur, itu adalah suatu putusan yang tidak sah dan harus diadili dengan majelis hakim yang berbeda. Itu yang saya mungkin anggapan di majelis hakim di Mahkamah Konstitusi bahwa pada saat itu memang satu majelis. Iya. Beda itu mereka karena itu ada anggapan bahwa itu berlaku untuk peradilan. Sesungguhnya tidak. Ketika minus Pak Ketua waktu itu diadili lagi perkara itu, karena quorum yang bisa sah di Mahkamah Konstitusi minimal 7, maka itu tanpa kehadiran hakim yang memiliki konflik of interest, itu adalah majelis hakim yang baru. Dan kesempatan itu hilang sedemikian rupa sehingga apa yang terjadi itu sampai sekarang kita terima. Tentu karena sudah ditentukan begitu, itu ya zaman dulu kan ada saya zaman Pak Joko Sutono di UI sudah mengajar itu ketika terjadi kembali ke Undang-Undang Dasar 45, pada waktu itu dia harus membela, itu bukan harus membela ya. Sorry Bang. Membela apa yang dikatakan absahnya itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi pada waktu itu dia kuliahnya di kita selalu dia mengatakan situation Gebundenheit. Ketika saya masih mengikuti kuliah Pak Joko Sutono, dia selalu mencoba mencari suatu mencari keabsahan daripada kembalinya ke konstitusi itu, meskipun dengan dekret presiden dianggap itu bertentangan dengan konstitusi, melalui apa yang dikatakan bahwa kalau itu suatu norma yang ditentukan dan hidup di masyarakat dan diterima oleh masyarakat, maka itu menjadi sah. Itu yang saya lupa bahasa Jerman biasanya. Di normative Kraft des Faktis, bahwa fakta penerimaan itu sendiri memiliki kekuatan normatif di dalam keabsahan itu. Jadi sekarang lepas daripada kita tidak memilih Gibran waktu itu ya, tetapi sudah oleh MK kemudian KPU disahkan dan disumpah MPR, maka kita melihatnya sudah diterimalah dalam fakta. Tetapi kalau misalnya ada unsur-unsur objektif yang menyebabkan kecemasan daripada generasi tua ini, yang mereka saya lihat tingkat intelektualitasnya, kalau zaman Pak Harto jenderal itu hebat-hebat itu sebenarnya, kalah kita itu sebenarnya dengan mereka itu. Tetapi itu merupakan suatu dorongan batin dan hati nurani, kita menghargai itu. Tetapi kita tentu saja kalau dia mendesakkan kepada MPR, tentu dalam pemahaman saya dia harus menempuh itu, maksudnya proses impeachment yang harus dimulai tentunya dari DPR dalam apa yang dikatakan tadi itu membentuk
Hak angket, panitia angket, panitia angket untuk memperoleh data-data dan bukti-bukti. Dan memang salah satu yang paling cocok, dan di Amerika Latin pernah juga terjadi seorang presiden di impeach karena dicurigai keputusan-keputusannya, kebijaksanaannya mondar-mandir, timbal balik, kemudian dicurigailah bahwa dia itu kurang beres otaknya. Dan ternyata kemudian dia adalah seorang narkoba. Kemudian itu dasar impeach dengan alasan tidak layak lagi menjadi seorang presiden. Di konstitusi kita persis seperti itu. Mampu secara jasmani dan rohani. Kalau misalnya ada data-data yang ditemukan dan itu melalui suatu proses yang dikatakan interpelasi dan angket di DPR, dirumuskan kemudian dalam prosedur konstitusi itu dan dibawa ke MK, saya kira itu harus dipertimbangkan lah. Saya sendiri melihat kalau sebagai seorang ayah saya melihat kemampuan anak saya misalnya nomor 2 dan nomor 3 tidak bisa misalnya untuk memimpin suatu lembaga, katakanlah organisasi sosial apapun. Saya tidak akan memajukan dia untuk dalam jabatan-jabatan seperti itu. Tetapi yang menjadi masalah dan kita menjadi satu agak prihatin, bagaimana perasaan Pak Jokowi untuk memimpin bangsa. Dia menilai seorang anak kita, dia paling tahu tentunya Gibran itu kualifikasinya seperti apa tentunya. Saya tidak menilai itu kan. Tapi kalau kita lihat komplain atau katakanlah keluhan dari rakyat masyarakat itu tentu bisa kita lihat, apalagi ada pula yang mempersoalkan soal ijazah. Jadi kita serahkan ini, maksud daripada para purnawirawan menurut saya kita menghargai itu, tetapi baiklah dilakukan dengan mekanisme konstitusional yang tersedia di konstitusi kita. Pak Maru, saya agak setback sedikit ya. Tadi ini menarik nih secara akademik dan praktik di MK. Sebenarnya undang-undang yang diuji itu kemudian diuji lagi oleh aktivis, kalau nggak salah Zainal Arifin Muchtar satunya, untuk pintu masuk agar MK memutuskan lain yang secara tidak langsung maupun langsung itu akan membatalkan putusan 90. Tapi unfortunately MK kemudian bahkan menyatakan tidak dapat diterima atau menolak. Kan menyatakan tidak dapat diterima. Padahal sekali lagi kalau kita bicara tentang moral konstitusi, kan MK membutuhkan pintu masuk untuk mengoreksi itu. Padahal kan pintu masuknya smooth sekali kan sebenarnya kan? Sebenarnya. Jadi misalnya ketika misalnya diperiksa oleh hakim yang tidak punya konflik of interest, maka putusannya berbeda kan begitu. Nah dari situ, tapi MK tidak lakukan itu persoalannya. Iya, jadi mereka mungkin terpengaruh juga dengan suatu aliran pandangan bahwa undang-undang kekuasaan kehakiman yang ada nomor berapa itu ya, tahun saya lupa tahun 1485. Bukan, sudah baru dia. Oh, yang lebih baru lagi. Itu sudah 2024 ya. 2000 ya. Di mana sebenarnya sudah jelas di dalam pasal 17 dikatakan itu. Putusan seperti itu tidak sah. Maka di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang lama dikatakan itu batal. Batal. Bukan tidak sah seperti sekarang. Batal dan harus diulang dengan majelis hakim yang berbeda. Nah, kesempatan itu hilang karena mereka beranggapan komposisi daripada hakim di Mahkamah Konstitusi satu majelis. Jadi interpretasinya ini nggak ada gunanya. Bukan, ini tidak berlaku untuk MK tapi untuk peradilan umum. Itu yang saya dengar begitu. Tetapi itu tafsir yang terlalu sempit karena apa yang dikatakan konflik of interest dengan cara yang dilanggar seperti itu menjadi tidak sah. Kita harus melihat dan mengacu kepada konstitusi bahwa semua putusan harusnya adalah konstitusional. Dan kita harus mencari jalan itu melalui interpretasi bahwa undang-undang kekuasaan kehakiman itu berlaku untuk MK juga. Sebenarnya kan yang perlu ditentang adalah kalau seandainya Pak Jimli kan kebiasaan tuh kreativitasnya kan. Kalau go forward majelis kehormatan ini tiba-tiba yang menentukan tidak sahnya putusan. Itu kan sudah kebangetan. Tapi kan
porsinya kan tidak begitu. Ya betul. Nah, ini tetap diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sendiri melalui pengajuan permohonan yang baru, tetapi mempermasalahkan pasal yang sama yang sebenarnya pintu masuk untuk membatalkan betul, ini. Betul. Dan kan tidak change very much, sedikit aja sebenarnya kan. Dengan pasal 17 itu yang mengatakan itu tidak sah atau batal, ada permohonan baru, dia bisa meluruskan sebenarnya. Tapi saya katakan bahwa MK kehilangan kesempatan untuk menata ulang. Itu yang dan itu dampaknya bagi kita sekarang luar biasa karena inilah yang terjadi kan. Ini karena kesalahan MK ini dibawa terus sampai minimal kalau misalnya smooth 2029. Padahal kalau kita yakin gini, kita kan tidak bicara mengenai suka atau tidak suka. Yang kita bicara adalah kemampuan yang real. Saya kasih contoh Pak Maru, misalnya ke Vatikan. Kan? Harusnya kalau seorang kepala negara tidak bisa datang, absen, kan dia minimal perintahkan wakil presiden. Kalau wakil presidennya sibuk, ya dia perintahkanlah mungkin yang pejabat yang relevan. Senior gitu. Menteri senior atau yang relevan. Atau ketua MPR. Iya, misalnya. Tapi bukan orang yang tidak lagi menjabat, misalnya. Apalagi tidak lagi menjabat dengan reputasi OCCRV yang finalis ya. Tapi oke lah, saya skip yang itu. Tapi untuk wakil presiden ini, kan dia tidak sibuk di dalam negeri. Terbukti dia bisa bikin konten. Artinya tidak ada halangan dia untuk mewakili negara ke dalam forum di mana presiden absen. Dan selama ini tidak pernah juga dia mewakili menjadi representasi negara. Kan sebenarnya secara diam-diam Prabowo itu ingin menyatakan, saya paham kenapa saya tidak mau diwakili oleh wakil presiden karena saya tahu dia tidak mampu. Kan begitu? Ya, saya kira ya. Maka kemudian sah kan kalau seandainya proses politik mengatakan ini tidak mampu secara jasmani dan rohani. Kalau kata-kata di konstitusi tidak layak. Ya itu barangkali banyak aspek termasuk tadi soal capability kan. Capacity. Iya. Nah, kalau tidak mampu secara jasmani dan rohani, maka kemudian akan ditafsirkan MK kan? Iya. Bahwa secara jasmani belum tentu loh dia layak secara jasmani. Misalnya jasmani itu menyangkut gesture dan lain sebagainya. Tiba-tiba dilihat, kita nggak bisa punya wakil presiden yang gesturnya kayak begini. Karena sebagai sebuah representasi nggak bisa. Atau secara rohani. Nanti aspek-aspek rohani itu dilihat. Nah. Itu kemampuan apakah intelektualnya, kemampuan dia menghadapi tekanan dan lain sebagainya. Kan tetapi secara faktual Presiden Prabowo menyingkirkan wakil presiden dari segala urusan. Iya. Ya, jadi ini juga menjadi suatu alasan keprihatinan para pensiunan jenderal itu menjadi masuk akal begitulah ya, dapat diterima. Tetapi berat kita kalau kita ikut nimbrung dalam soal ini. Bisa kita juga kadang-kadang dikejar nanti kan. Tetapi kalau saya sebagai ayah ya, ayah 3 anak saya laki-laki. Saya tahu siapa yang memiliki kemampuan. Kita kan tahu kan. Iya. Jadi barangkali inilah suatu rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa yang besar ini. Kalau saya melihat malah kasihan. Kasihannya adalah dimasukkan kepada situasi yang sangat sulit. Saya membayangkan misalnya dia harus datang pada sebuah situasi yang membuat dia tidak nyaman. Betul. Kan misalnya bikin kata sambutan aja nggak nyaman. Atau misalnya mau berdiskusi saja tidak nyaman. Apa-apa harus disiapkan misalnya. Bahkan likes di YouTube pun harus bos. Ya, jadi barangkali harus objektif lah diakui juga, termasuk setiap bapak yang menginginkan anaknya pemimpin, bahwa memimpin bangsa yang besar seperti Indonesia dengan tradisi sejarah yang dahsyat dari para pendiri republik yang memiliki pendidikan yang sangat mumpuni meski muda, itu sebenarnya menjadi satu cermin atau acuan yang harus kita pedomani begitu. Saya membayangkan in case misalnya, kita tidak tahu ya apakah ini bisa terjadi atau tidak. Kalau presiden berhalangan kan
atas nama konstitusi wakil presiden yang akan mengisi sampai habis masa jabatannya. Itu kan di Undang-Undang Dasar. Iya, Undang-Undang Dasar. Untung ada putusan MK yang mengatakan mantan presiden tidak boleh menjadi wakil presiden, kan begitu? Saya membayangkan seandainya dia naik misalnya, maka jangan-jangan kalau nggak ada aturan itu wakil presidennya Jokowi juga. Saya tidak ada lagi berbicara ke sana. Oh my God, this is something very ugly, extreme, ugly. Ya. Oke Pak Maruf, tidak terasa pembicaraan kita ya. Sudah 1,5 jam ya kan, padat kita ngomong, padat merayap ini. Silakan mungkin wrap up dan closing statement. Kemukakan apa yang ingin disampaikan dan mungkin closing statement kepada Sobat RH sekalian. Ya, kalau saya kembali tadi kepada apa yang saya katakan di awal, bahwa kalau banyak orang atau beberapa orang mencoba atau berusaha untuk melihat kebenaran yang ada di balik capaian Pak Jokowi sebagai persyaratan untuk menjadi wali kota, gubernur dan presiden, itu adalah sesuatu yang benar-benar memang ketika diragukan kita membutuhkan suatu kebenaran tentang itu, karena memang ini akan seperti dikatakan tadi bahwa it will set us free. Dia membebaskan kita dari kegelapan itu, dan etik berbangsa dan bernegara kalau kita mencoba tidak membuka ini, itu menjadi suatu kultur yang ada ke masa depan, bahwa kita akan menerima sesuatu yang tidak benar itu menjadi rujukan. Maka TAP MPR nomor 6 itu sangat penting tentang etik berbangsa bernegara yang sangat merosot. Itu sumber daripada kemerosotan bangsa kita sekarang. Saya kurang tahu kalau banyak yang mengerti tentang itu, tetapi TAP MPR itu sampai sekarang masih dinyatakan berlaku. Barangkali tingkat-tingkat kepemimpinan kita. Saya melihat keterangan Pak Frans Magnis di MK. Luar biasa tentang etik itu. Dan barangkali inilah yang kita serukan juga. Kita menginginkan etik daripada seorang pemimpin di dalam pemerintahan itu harus betul-betul memenuhi persyaratan, sehingga kita tidak sampai kepada apa yang dikhawatirkan oleh TAP MPR, kemerosotan kebangsaan di bidang sosial, politik, ekonomi. Barangkali ini yang saya tekankan pada akhir daripada statement saya. Mudah-mudahan pasti bermanfaat. Ada sedikit ketukan hati bangsa ini. Iya, saudara sekalian, 1,5 jam saya bicara dengan orang yang tepat ya. Karena saya mengenal Pak Maru sudah sejak tahun 2003. Jadi kalau sekarang 2025, sudah mengenal 22 tahun ketika dia masih muda dan gagah. Dan Pak Maru hakim yang open mind ya. Karena ketika datang ke MK itu dia tidak gelas penuh. Tapi dia gelas yang memang mau mengisi dan diisi. Luar biasa memang. Dan hasilnya memang dalam usia yang sudah 17 tahun ini. Baru 18. Usia yang masih 18 tahun ini baru dewasa. Beliau luar biasa ya. Dan mudah-mudahan ini pembicaraan yang bermanfaat. Tidak hanya soal aspek-aspek yang sifatnya faktual atau faktual, tetapi memang aspek-aspek moral, teori, dan ya harusnya memang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi soal-soal lain ya. Dan Pak Maru juga punya kewajiban untuk terus mengeksplorasi pemikiran-pemikirannya agar out of the box, sehingga bisa menjadi breakthrough terhadap persoalan bangsa ini. Saya berpikir sepertinya nanti Pak Maru akan dibutuhkan untuk breakthrough. Siapa tahu nanti sebulan atau 2 bulan lagi akan ada kejadian besar di Republik ini. Karena ketika ingat pergantian kekuasaan dari Soeharto ke Habibie, pada waktu itu ada seorang Yusril Iza Mahendra yang he was there. Fortunately he was there, ya kan? Sekarang dia pun di sana ya. Sekarang dia pun di sana, he is there, ya kan? Nanti siapa tahu ya, paling tidak begitu. Ya, terima kasih saudara sekalian. Sampai maghrib kita bicara.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.